Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Astria Harahap. Saya adalah CGP Angkatan 9 Kabupaten Simalungun. Berikut adalah koneksi antar materi modul 21 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang di dalamnya ada serangkaian kegiatan yang telah direncanakan secara terstruktur oleh guru agar bisa memenuhi semua kebutuhan belajar murid di dalam kelas. Pembelajaran berdiferensiasi, yakni sebagai seorang pendidik, sebaiknya kita memahami bahwa murid yang ada di dalam kelas memiliki berbagai macam karakter. Karena sesungguhnya setiap murid memiliki kelebihan dan keunikannya masing-masing. Dengan berbagai karakter itulah sebagai guru yang memfasilitasi murid agar mampu menerima semua materi pembelajaran yang diberikan oleh guru serta menghasilkan produk yang sesuai dengan kemampuan masing-masing murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat terlihat sebagai pendidik sebaiknya kita perlu mempersiapkan dan membuat strategi pembelajaran yang tepat baik untuk diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk dengan mengacu pada pemetaan kebutuhan belajar murid. Penerapannya di kelas untuk pembelajaran berdiferensiasi yang pertama yakni menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar murid dengan melakukan asesmen diagnostik berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Yang keempat, yang ketiga, menganalisis 3 penerapan strategi diferensiasi, yakni diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan produk. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Yang kelima, melakukan asesmen pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan belajar murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi akan terpenuhi dengan melakukan persiapan 3 aspek, yaitu yang pertama kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid dalam mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua, minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya. Yang ketiga, profil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungan. Pendidik bisa melakukan 3 strategi di antaranya. Yang pertama, untuk diferensiasi konten, guru perlu menyesuaikan materi konten pembelajaran dengan kebutuhan murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Yang kedua, proses. Untuk diferensiasi proses, guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Yang ketiga, diferensiasi produk. Guru perlu menganeka-ragamkan tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Bagaimana kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Nah, kaitan antara materi ini, modul 11 mengenai filosofi pendidikan KHD, modul 12 mengenai nilai dan peran guru penggerak, modul 13 mengenai visi guru penggerak, modul 14 mengenai budaya positif, modul 21 mengenai pembelajaran berdiferensiasi dengan tujuan yang sama, yakni melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid.
Untuk koneksi antar materi modul 11 dengan modul 12 yakni pada modul 11 menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya dalam masyarakat. Tugas kita sebagai guru ialah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap murid untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat masing-masing dan memastikan bahwa dalam prosesnya murid merasa selamat dan bahagia. Pada modul 1-2, sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman murid melalui pemetaan kesiapan minat dan profil belajar murid, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk koneksi antar materi modul 1.2 dengan modul 21 yaitu pada modul 1.2 nilai guru penggerak yakni mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Nah, dalam proses menuntun murid, guru harus selalu berpikir dari pertanyaan apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. Untuk mewujudkan kepemimpinan pada murid, guru membantu murid dalam belajar, yakni mampu memunculkan motivasi belajar murid untuk belajar, juga mendidik karakter baik murid di sekolah. Pada modul 2.1, sebagai seorang pendidik, guru harus dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman murid melalui pemetaan kesiapan minat dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk koneksi antar materi modul 1.3 dengan modul 2.1 yaitu pada modul 1.3 guru dapat menggunakan pendekatan IA melalui tahapan bagja yaitu buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar murid, ambil pelajaran yang sudah pernah dilakukan, gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran, jabarkan rencana yakni 3 strategi diferensiasi, yang keempat atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Pada modul 21, sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengorganisasikan keberagaman murid melalui pemetaan, kesiapan minat, dan profil belajar murid, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk koneksi antar materi modul 1.4 dengan modul 2.1, yaitu pada modul 1.4, penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu membuat murid merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya sehingga murid merasa dirinya menjadi bagian dari keluarga. Untuk modul 2.1, sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan minat dan profil belajar murid sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kesimpulannya yakni pada pembelajaran berdiferensiasi yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid sebagai subjek pembelajar yang memiliki berbagai karakter harus kita sesuaikan dengan baik melalui visi misi yang baik pula. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.1 oleh saya. Nah, di sini saya ada sedikit kata-kata sebagai seorang pendidik, jadilah seperti air. Teguh pendiriannya namun juga siap untuk menyesuaikan diri dalam menjalani proses belajar. Oleh Ica Khadijah. Demikianlah, terima kasih. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.